Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Motivation Channel. Kita akan belajar 50 kisah edukatif Islami pengantar tidur. Kisah ketujuh, kisah Jabalah dan Umar bin Khattab. Baju Hasan jelek, ejek Harun. Hasan yang selalu dihina oleh Harun hanya diam saja. Melihat Hasan yang selalu diejek oleh Harun, Nisa sebagai teman Hasan mengadukannya kepada Ustadz Fauzi. Harun adalah anak orang kaya, sedangkan Hasan hanyalah anak yang sederhana. Ayahnya cuma tukang ojek. Harun selalu mengejek Hasan karena seragam sekolah yang selalu dipakainya adalah seragam lama. Ayahnya belum mampu membelikan seragam baru. Ustadz Fauzi, Harun selalu mengejek Hasan, Nisa mengadu. Mengapa Harun selalu mengejeknya? Tanya Ustadz Fauzi. Karena Hasan selalu memakai seragam lama yang sudah terlihat kusam. Karena itu Harun selalu mengejeknya. Ustadz Fauzi sebagai guru agama di sekolah dasar itu memanggil keduanya. Harun, mengapa kamu selalu mengejek Hasan? Itu adalah perbuatan sombong. Bukankah kita harus bersyukur karena masih bisa dibelikan seragam sekolah baru oleh orang tua kita? Bahkan inilah kesempatan kita untuk menolong teman kita yang belum mempunyai seragam sekolah baru, kata Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi menambahkan, Ustadz punya cerita loh tentang seorang raja yang sombong. Mau dengar nggak? Mau dong Ustadz, jawab mereka. Ustadz Fauzi mulai bercerita. Suatu ketika, Jabalah bin Aiham, salah seorang putra dari Raja Khosan, hatinya mulai dirasuki cahaya keimanan. Ia pun masuk Islam. Kemudian ia menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab dengan maksud meminta izin kepadanya untuk mendatangi Madinah. Umar dan kaum muslimin pun sangat bergembira mendengar hal itu. Umar menulis surat balasan untuknya. Silakan datang kepada kami, milikmu kelebihan yang kami miliki, dan milikmu pula kekurangan yang ada pada kami. Datanglah Jabalah dengan 500 prajurit berkuda dari kaumnya. Ketika sampai di Madinah, Jabalah mengenakan pakaian yang dibordir dengan emas dan di kepalanya bertengger sebuah mahkota berbingkai permata. Begitu pula para tentaranya memakai pakaian yang serba mewah. Masuklah ia ke kota Madinah, maka semua penduduk Madinah keluar untuk melihat Jabalah, bahkan para wanita dan anak-anak sekalipun. Ketika Jabalah menemui Umar langsung menyambutnya dengan baik. Ketika tiba musim haji, Umar berangkat ke Mekah. Begitu pula dengan Jabalah yang berangkat haji bersamanya. Ketika Jabalah sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba seorang laki-laki miskin dari Bani Fazzara menginjak jubahnya. Jabalah pun langsung berbalik ke arah orang itu dengan penuh amarah, dan ia langsung memukul lelaki itu hingga batang hidungnya remuk. Lelaki asal Fazzara itu marah dan mengadukan peristiwa itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Umar memanggil Jabalah seraya berkata, Wahai Jabalah, apa yang mendorongmu untuk memukul saudaramu ketika tawaf hingga hidungnya remuk? Jabalah menjawab dengan sombong, Sesungguhnya dia telah menginjak jubahku. Seandainya aku tak menghormati Baitullah, tentu akan aku penggal pula lehernya. Umar berkata, sekarang aku putuskan bahwa engkau bisa meminta keridoannya, dan jika ia tidak ridho, maka ia boleh menuntutmu dan balas memukul mukamu. Jabalah berkata, bagaimana bisa ia menuntut balas dariku, sedangkan aku adalah seorang pangeran dan dia rakyat jelata. Wahai Jabalah, sesungguhnya Islam telah menyamaratakan antara kamu dan dia. Tidak ada yang melebihkan seseorang kecuali ketakwaannya, jawab Umar. Jabalah berkata, kalau begitu aku akan masuk Nasrani. Umar menjawab, barang siapa yang menukar agamanya maka ia mesti dibunuh. Jika engkau masuk Nasrani maka aku akan memenggal lehermu. Jabalah berkata, berilah aku waktu sampai besok wahai Amirul Mukminin. Umar menjawab, baik, kuberi engkau waktu. Dan ketika malam hari, Jabalah dan kawan-kawannya lari dari Mekah menuju Konstantinopel. Ia pun menjadi pemeluk agama Nasrani. Beberapa waktu kemudian, kejayaannya sirna dan tinggallah penyesalan tertancap di hatinya. Ia pun teringat akan hari-hari keislamannya, teringat akan nikmatnya sholat dan puasa. Ia menyesal telah meninggalkan agama Islam dan telah berbuat syirik terhadap Rabb semesta alam.
Namun Jabal bertahan dalam kenasraniannya hingga ia meninggal. Ia mati dalam kekufuran disebabkan kesombongannya. Setelah mendengarkan cerita dari Ustadz Fauzi, Harun menjadi sadar. Ia berjanji tidak akan mengejek Hasan lagi. Harun malah mengusulkan kepada Nisa dan teman-temannya untuk mengumpulkan uang jajan mereka untuk disedekahkan kepada Hasan dan membelikan Hasan seragam baru. Hikmah dari cerita ini, sifat sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain dinamakan sombong. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.